Bab 010. Iya, Bu. Kita juga akan dapat komisi dari penjualan tanah, timpal Pak Lukman tak kalah antusias. Bagaimana tidak, kapan lagi dia akan dapat uang sampingan? Biasanya hanya mengandalkan gaji saja. Alhamdulillah, Pak. Sepertinya itu rezeki Raya. Dia kan sebentar lagi mau perpisahan. Mau melanjutkan kuliah juga. Ayu yang semula diam ikut menimpali. Eits, enak aja. Raya kan urusan kamu. Dia sudah jadi tanggung jawab kamu, sambar Bu Rati cepat. Matanya langsung mendelik sinis. Lagian, belum tahu juga dapatnya berapa, lanjutnya. Ayu hanya bisa menghela napas panjang. Sedih, kecewa, sudah terlalu biasa ia rasakan setelah memiliki ibu sekaligus saudara tiri. Tersisih sebagai anak kandung sudah menjadi makanannya sehari-hari. Ayo, Yu. Sebentar lagi kita kan mau kembali ke kota, ajak Davin. Lah seolah tak ingin Ayu terlalu larut dalam kesedihannya atas kata-kata pedas Bu Rati. Ayu mengangguk lesu. Ia berjalan beriringan dengan Davin menuju rumah. Bu, sepertinya anak Pak Ardi itu sombong banget, iya. Masa Riri ngajak salaman aja gak direspon. Riri mengadu pada Bu Rati saat keduanya mulai berjalan tak jauh di belakang Ayu. Biasa. Namanya juga orang kaya. Tapi setahu ibu, Raka itu bukan anak kandungnya Pak Ardi. Dia cuma anak tiri. Anak kandungnya gak tahu yang mana. Bu Rati menggendikan bahu. Tapi gak apa-apa, meskipun cuma anak tiri, tetap anaknya Pak Ardi. Tetap orang kaya juga. Nanti kalau dia sering-sering ke sini, kamu sering-sering aja deketin. Lama-kelamaan juga luluh. Putri ibu kan cantik. Berpendidikan lagi. Gak malu-maluin lah kalaupun jadi menantu orang kaya seperti Pak Ardi. Gak seperti yang itu-itu. Yang di depan. Sekolah aja sampai SMK. Bu Rati sengaja mengeraskan suaranya agar terdengar Ayu yang sudah sampai teras. Iyakah, Bu? Tapi Kak Romi gimana? Riri kan udah punya Kak Romi, cicit Riri percaya diri. Gampang itu mah. Nanti kamu tinggal pilih aja mana yang lebih kaya. Karena yang kaya itu bisa lebih membahagiakan. Gak kayak itu-itu. Pengantin baru yang nasibnya sama-sama mengenaskan. Kali ini, Davin pun tak ketinggalan kena sindiran ibu mertuanya sendiri. Cuekin aja. Toh kita mau kembali ke kota sekarang, kata Ayu pelan pada Davin. Keduanya pun memilih langsung masuk ke dalam kamar. Meneruskan membereskan barang-barang yang sebenarnya tak seberapa banyak. Abis salat asar, kita langsung berangkat ya. Soalnya kalau terlalu sore takutnya susah bas. Ada sih mobil elf, tapi biasanya penuh, tukas Ayu. Ia meletakkan tas ransel miliknya di dekat pintu kamar. Gampanglah. Hanya itu tanggapan Davin. Tangannya sibuk mengutak-atik ponsel pintar dalam genggamannya. Mbak sama kakak ipar mau pulang sekarang, ya. Raya menghampiri Ayu dengan sendu. Pintu kamar itu memang dibiarkan terbuka oleh Ayu hingga Raya tak terlalu segan untuk masuk. 58. Iya, Rai. Besok kan Mbak harus kembali kerja, jawab Ayu. Yah. Sepi lagi dong rumah. Paling rame sama omelan ibu doang. Atau kalau enggak, sama suara cempreng Riri yang karaokean, timpal Raya kian sendu. Gak apa-apa. Kan sudah biasa. Lagian kamu di rumah kan cuma dari sore ini. Paginya sekolah. Yang penting, kamu fokus sekolah. Apalagi sebentar lagi ujian terus perpisahan, sahut Ayu bijak. Kamu juga jagain Aldi. Jangan lupa sering-sering ingetin kalau waktunya salat. Waktunya makan juga. Kadang dia sampai lupa waktu gak makan. Tiap malam tanyain juga, ada PR gak, lanjut Ayu memberi wejangan. Sebagai anak yang paling besar, Ayu memang selalu terlihat dewasa di mata kedua adiknya. Ayu menjadi kakak panutan yang rela berkorban demi adik-adiknya. Oh, iya. Mbak juga minta maaf karena belum bisa beri uang saku.
Bahkan belum gajian. Ayu kembali melanjutkan kata-katanya. Gak apa-apa, Mbak. Masih ada kok. Insya Allah cukup sampai Mbak gajian nanti, timpal Raya. Sebagai adik, Raya juga tahu diri dengan tak menggunakan uang saku dari kakaknya itu dengan boros. Syukurlah. Ayu menimpali singkat. Tuh, udah azan. Mbak salat dulu, ya, lanjut Ayu. Ia bergegas ke kamar mandi hendak mengambil air wudhu. Ini, ambillah. Buat jajan. Kasih Aldi juga. Davin mengulurkan beberapa lembar uang berwarna merah pada Raya sepeninggal Ayu. Gak usah, Kak, tolak Raya tak enak. Sekarang aku kakak iparmu. Gak perlu sungkan. Ambil. Keburu Mbak Ayu datang. Kamu bisa simpan untuk beli keperluan perpisahan mungkin. Davin terus memaksa. Meski malu bercampur sungkan, Raya pun akhirnya mengambilnya. Makasih, Kak, katanya pelan. Makasih untuk apa? Tanya Ayu yang sudah kembali dari kamar mandi. Untuk sudah jagain Mbak, jawab Raya asal. Tangannya yang masih mengepal uang, ia sembunyikan di belakang punggung. Oh. Hanya itu tanggapan Ayu karena ia ingin bergegas mendirikan salat asar. Bergantian dengan Davin karena kamar itu tak cukup ruang untuk melaksanakan salat berjamaah meski hanya berdua. Bu, Pak, Ayu pamit mau berangkat. Besok Ayu harus mulai kerja lagi, tutur Ayu pada Bu Rati dan Pak Lukman. Ayu mengulurkan tangannya lalu mencium punggung tangan kedua orang tuanya itu bergantian. Davin yang berada di belakang Ayu pun melakukan hal yang sama. Meski ia sering kesal dengan perkataan sang ibu mertua, tapi Davin tetap memperlihatkan kesopanannya. Sekarang kamu sudah punya suami. Sering-sering ingetin suamimu biar kerja yang benar. Ada istri yang harus dinafkahi sekarang, ujar Bu Rati dengan ketus. Saya akan berusaha melakukan kewajiban saya. Ibu sama bapak gak usah khawatir, timpal Davin cepat. 59. Bagus. Udah sana buruan berangkat. Nanti ketinggalan bus bisa batal berangkatnya. Bu Rati mengibaskan tangannya di udara. Iya, Bu. Assalamualaikum, sahut Ayu. Ia sudah menenteng tasnya hendak berbalik. Waalaikumsalam. Tin. Belum selesai Pak Lukman menjawab salam Ayu, sebuah klakson mobil keburu terdengar nyaring. Kayak ada suara mobil. Mobil siapa ya? Bu Rati langsung bangun dari duduknya saking penasaran. Ia melongokkan kepalanya keluar pintu rumah agar bisa melihat dengan jelas. Loh, itu bukannya mobil yang kemarin nganterin suaminya Ayu, ya? Ngapain lagi kemari? Tukas Bu Rati dengan kening berkerut. Mau jemput saya sama Ayu, Bu, jawab Davin cepat. Hah? Mau jemput? Kayak orang penting aja kalian ini pakai minta dijemput mobil sewaan. Buang-buang duit aja, tukas Bu Rati dengan ketus. 60. Bukan hanya Bu Rati ternyata yang penasaran dengan suara klakson mobil itu, tapi juga Riri dan Raya. Keduanya berjalan menyusul Bu Rati yang masih di teras dengan bibir mencebik. Wah, Mbak Ayu keren. Dijemput pakai mobil mewah. Raya yang melongo dengan mata melebar berujar. Apaan? Sok kaya banget sih. Mobil sewaan juga. Iya kan, Bu? Timpal Riri dengan mata mendelik tak suka. Iya. Dikiranya kita bakal ngira kalau preman itu orang kaya. Padahal dari penampilannya aja udah kelihatan. Kalau anaknya Pak Ardi Mahesa yang tadi, baru percaya dia orang tajir melintir, balas Bu Rati. Maaf, Bu, saya tidak butuh pengakuan apa-apa apalagi cuma dari Ibu dan putri Ibu itu. Saya cuma ingin berusaha memberikan yang terbaik untuk Ayu. Dia kan sekarang istri saya. Saya wajib menjaganya. Kalau saya biarkan Ayu naik bus berdesakan sama yang lain, kan kasihan. Apalagi sampai bergesekan sama yang bukan mahramnya, beber, Davin menjelaskan. Mendengar pengakuan tersebut, kini giliran Ayu yang melotot lebar.
Ia merasa terharu sekaligus tak percaya jika laki-laki seperti Davin bisa berpikiran sejauh itu. Gegayaan. Beli motor aja gak mampu pakai sewa mobil mewah segala. Mending kumpulin tuh duit biar bisa beliin Ayu kendaraan buat berangkat kerja tiap hari, tukas Bu Ratih masih dengan bibirnya yang mencebik. Insya Allah, Bu. Doakan saja saya bisa memberikan yang terbaik untuk Ayu, jawab Davin sopan. Ayo, yuk. Berangkat sekarang. Ajak Davin pada Ayu. Beneran ini mau naik mobil itu? Tanya Ayu memastikan. Bener atuh. Terus ngapain itu mobil kesini kalau bukan buat jemput? Balas Davin. Ayu pun akhirnya mengangguk pelan. Berjalan di belakang Davin masih dengan perasaan antara percaya dan tidak. Ia sempat menoleh lalu melambaikan tangan sejenak pada Raya yang terus berdiri memperhatikan dirinya. Sementara Bu Ratih dan Raya masih sibuk saling lirik dengan sebelah bibir terangkat. Masuk. Titah Davin setelah membukakan pintu untuk Ayu. Makasih. Ayu tersenyum canggung lalu masuk ke dalam mobil. Duduk di jok belakang dengan perasaan yang tak karuan. Ujung matanya melirik ke setiap penjuru mobil, menatap desain mewah dan segala interior di dalamnya. Wangi pengharum mobil yang begitu soft ditambah rasa segar dari AC langsung menyambutnya. Membuat Ayu kian merasa jika dirinya begitu kampungan. Maklum, seumur-umur, ini kali pertama Ayu menaiki mobil semewah itu. Mobil yang bahkan dalam mimpi saja, tak pernah dialaminya. Di sebelahnya, Davin duduk. Wajahnya nampak lebih santai dibanding Ayu yang terlihat begitu canggung. Ayu sedikit memiringkan kepalanya agar lebih dekat ke telinga Davin. Kenapa harus dewa mobil semewah ini sih? Pastikan tarifnya mahal. Padahal aku naik bus juga apa-apa kok. Udah biasa. Ayu berbisik pelan. 61. Dah terlanjur dipesan dari kemarin, jawab Davin asal. Udah sih tinggal duduk aja. Nikmati perjalanan. Jarang-jarang ini. Secara kita ini pengantin baru loh. Malah harusnya di depan itu dipasang buket bunga, lanjut Davin dengan senyum lebar. Ish, apaan sih? Pengantin baru karena dipaksa keadaan apa bangganya? Timpal Ayu begitu pelan. Khawatir sopir yang fokus mengemudi mendengarkan. Apapun keadaannya, apapun alasannya, kenyataannya kita memang sudah suami istri. Sah di mata agama dan negara, balas Davin. Ya udah. Nanti dalam beberapa waktu ke depan, entah sebulan, atau 2 bulan, kamu tinggal ceraikan aku aja. Hidup masing-masing lagi deh, cicit Ayu datar. Kamu demen banget ngomongin pisah. Baru juga nikah sehari. Dikira cerai itu mainan apa? Atau jangan-jangan, kamu sudah punya pacar, iya? Tebak Davin. Enak aja. Aku mana ada waktu buat pacar-pacaran. Waktuku terlalu berharga buat ngurusin gituan. Mending fokus bekerja demi kedua adikku. Cari uang sebanyak-banyaknya agar mereka bisa sukses. Gak seperti aku, sangkal Ayu cepat. Kirain. Davin berujar. Atau, kamu mau cari pria kaya ya buat jadi suami. Makanya ngomongnya pisah mulu. Kalau iya, kan udah ada tuh, Juragan Rahmat. Dia bersedia kasih kamu apa aja loh. Davin melanjutkan. Dugaannya. Jahat banget sih ngomongnya. Aku emang bukan orang kaya, tapi gak terobsesi untuk jadi orang kaya. Emang aku kelihatan cewek matre gitu? Ayu merajuk. Bibirnya mengerucut mendengar tuduhan Davin. Enggak gitu. Aku gak bermaksud. Aduh salah ngomong deh ini map. Davin kebingungan sendiri melihat reaksi Ayu yang ngambek. Maaf deh, maaf. Aku gak maksud nuduh gitu kok. Beneran. Sumpah. Aku cuma kesal aja, soalnya kamu ngomonginnya pisah mulu. Padahal kita jalanin aja dulu apa adanya. Biarkan mengalir seperti air. Kita serahkan saja pada sang pengatur kehidupan, akan dibawa kemana alur kehidupan kita ke depannya. Dengan panjang lebar Davin menjelaskan.
Ia berharap Ayu mengerti dengan maksud dan tujuannya. Meski penampilannya tak seperti laki-laki pada umumnya yang rapi dan klimis, bukan berarti ia laki-laki yang gampang mempermainkan wanita terlebih pernikahan. Meski penampilannya tak sealim para ustadz dan ulama, tapi untuk ilmu agama, ia tahu meski hanya sedikit demi sedikit. Kalau memang kita belum bisa menjalani kehidupan sehari-hari kita seperti pasangan suami istri pada umumnya, kita bisa kok tetap menjalaninya seperti seorang teman. Gimana? Plusnya, kita tak perlu khawatir berdosa tinggal di tempat yang sama, tak sengaja bersenggolan atau mungkin bersentuhan kulit, karena pada dasarnya kita memang sudah halal. Gimana? Setelah cukup lama terdiam, akhirnya Davin kembali bersuara. La memberikan sebuah ide untuk keberlangsungan hubungan mereka. Agar keduanya tetap bisa bersama tanpa merasa canggung. Tapi gak boleh macam-macam, pinta Ayu. Jari telunjuknya mengarah ke depan menyiratkan ketegasan dalam permintaannya. 62. Oke. Davin mengangguk yakin. Janji. Ayu mengulurkan tangannya. Janji. Davin menerima uluran tangan Ayu hingga keduanya berjabatan erat. Senyum mereka pun langsung terbit dari bibir mereka seiring jalinan baru yang terjalin. Bukan maksud Ayu ingin menentang hukum agama dengan tak melayani suami dengan baik. Ia pun mengerti jika menolak nafkah batin suami merupakan dosa besar. Hanya saja, pernikahan Ayu dan Davin terbilang sangat mendadak. Ayu belum tahu pasti bagaimana karakter dan tabiat laki-laki yang menjadi suaminya itu. Ayu hanya khawatir, jika ia menjalani pernikahan terpaksa karena keadaan itu dengan langsung ke tahap normal seperti pasangan suami istri pada umumnya, ia justru akan mendapatkan kesulitan demi kesulitan nantinya. Bagaimana kalau aku hamil 1? Bagaimana kalau ternyata Davin itu tipe laki-laki tidak setia terus ninggalin aku dan anakku? Bagaimana kalau dia kabur tanpa jejak? Apalagi aku tak mengenal satupun keluarganya. Kalau sudah begitu, siapa yang dirugikan? Aku juga. Pikir Ayu dengan dugaan demi dugaan yang memenuhi kepalanya. Pokoknya aku harus selalu waspada. Jangan sampai kasih dia kesempatan untuk macam-macam. Meski sudah berjanji, bisa saja kan ingkar. Lagi pula, omongan laki-laki mana sih yang bisa dipercaya? Ayu meneruskan gumamnya dalam hati. Tiba-tiba ia teringat saat sang ibu meninggal beberapa tahun lalu. Pak Lukman menangis terseduh di gundukan tanah sang istri sambil berjanji tak akan ada orang yang bisa menggantikannya. Nyatanya apa? Hanya dalam jangka waktu setahun, laki-laki yang tak muda lagi itu justru menikah lagi dengan Bu Ratih. Ayo, turun. Sudah sampai. Lamunan Ayu terhenti kala mendengar ajakan Davin. Ia mengedarkan pandangannya keluar kaca jendela mobil. Ternyata mobil itu memang sudah berhenti di ujung jalan tak jauh dari kosan. Ayo. Ayu menyahut canggung. Ia lalu turun bergantian dengan Davin. Kamu duluan, ya. Aku mau bicara dulu sama sopirnya. Tunggu aja di sana. Pinta Davin sembari menunjuk pintu pagar kosan. Ayu menurut lalu berjalan menjauh. Ia tak tahu apa yang ingin dibicarakan Davin pada laki-laki yang sama dengan yang kemarin mengantarnya saat menikah itu. Mungkin saja ingin membicarakan tarif pembayaran atau mungkin Davin ingin menawar harga. Pikir Ayu. Setelah cukup jauh, Ayu berhenti. Ia tak ingin berjalan ke kosan seorang diri. Ia khawatir pada komentar orang-orang jika berpikiran masa pengantin baru berjalan masing-masing. Pokoknya kamu jangan kesini kalau aku gak minta, pinta Davin pada laki-laki yang hampir sepantaran dirinya. Dia merupakan sopir Davin dan keluarganya. Siap, dan jawab laki-laki itu tegas. Badannya yang tak setinggi Davin, sedikit membungkuk pertanda hormat. Cek, gak usah formal gitu. Nanti ada yang lihat, protes Davin tak suka. Maaf, Den. Kebiasaan, jawab Dani terkekeh. Jangan lupa juga, jangan katakan apapun pada papi, pinta Davin. 63. Tenang saja, Den.
Aman. Saya gak akan buka suara, balas Dani nampak meyakinkan. Bagus. Aku yakin kamu masih jadi orang yang bisa aku percaya dan dipegang omongannya, timpal Davin tersenyum tipis. Ya sudah, kamu boleh pergi. Jangan lupa selalu aktifkan ponsel, lanjut Davin sembari mengibaskan tangan. Setelah Dani memasuki mobil, Davin berbalik. Ia sedikit melebarkan matanya menyadari jika ternyata Ayu masih memperhatikan dirinya. Davin pikir Ayu sudah lebih dulu ke kosan. Davin khawatir jika Ayu mencurigai sesuatu dari dirinya. Benar saja, saat sampai ke hadapan Ayu, wanita dengan iris mata coklat itu menatapnya dengan tatapan menelisik. Kamu ini sebenarnya siapa sih, Vin? Kok orang tadi kayaknya hormat banget sama kamu?